Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Ini satu anggota dari produk studi teknik sipil B. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Isa Dianto, selaku dosen mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas akademiknya. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil akademiknya dengan judul pengaruh program pemuda terhadap penguasaan bahasa Sunda di siswa SMA. Pertama, saya akan membahas latar belakang kepentingan saya. Di tengah perkembangan zaman dan semakin derasnya arus globalisasi, kebudayaan lokal semakin terkikis dan perlahan lenyap oleh pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma dan adat masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya yakni bahasa Sunda. Ini kerap dijumpai pemuda yang merupakan keturunan suku Sunda tidak dapat berbahasa Sunda secara baik dan benar. Dalam berkomunikasi, para pemuda akan menggunakan bahasa Sunda Loma atau bahasa pergaulan atau tongkrongan, baik itu kepada orang tua maupun kepada guru, yang mana menyalahi undang-undang bahasa Sunda atau aturan dalam berbahasa Sunda. Hal ini menunjukkan bahwasanya bahasa Sunda belum dikuasai secara penuh oleh para pemuda. Hal tersebut jika tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah yang urgen, yakni hilangnya bahasa Sunda dalam beberapa tahun yang akan datang. Menurut laporan dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menyebutkan bahwa penutur bahasa Sunda berkurang sebesar 2 juta jiwa. Kemudian, DC tahun 2007 dalam jurnal yang berjudul Bahasa Sunda sudah diambang pintu kematiankah, menyebutkan bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh pengaruh globalisasi budaya, yakni para pemuda lebih tertarik terhadap budaya luar dan mengabaikan kebudayaan mereka sendiri. Bagaimana yang diungkapkan Profesor Ganjar dalam November 2014, saat ini banyak sekali yang takut dan malu menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari, meskipun orang itu memiliki keturunan Sunda. Bahkan di kampung-kampung semakin banyak ibu-ibu yang menggunakannya bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda, meski ia berketurunan Sunda dan hidup di tanah Sunda. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah program Rebut Sunda berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Sunda di siswa SMA Negeri 1 Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Yang kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Cisarua. Lalu ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemahaman siswa SMA Negeri 1 Cisarua terhadap program Rebut Sunda. Untuk mengetahui pelaksanaan program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Cisarua, peneliti memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai program Rebut Sunda. Pada pertanyaan pertama, disediakan pertanyaan inti, apakah siswa SMA Negeri 1 Cisarua mengetahui program Rebut Sunda dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan pertanyaan yang disediakan, bahwasannya 100% atau 80 orang siswa SMA Negeri Cisarua mengetahui program Rebut Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa SMA Negeri 1 Cisarua mengetahui program Rebut Sunda yang diadakan oleh sekolah SMA Negeri 1 Cisarua. Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Cisarua. Dalam bagian ini, responden memilih opsi jawaban apakah program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Cisarua sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung pada soal yang disediakan. Berikut hasil dari jawaban responden. Pada diagram bawah menunjukkan bahwa 100% atau 80 orang responden menjawab pelaksanaan program Rebut Sunda yang dilaksanakan SMA Negeri 1 Cisarua sudah sesuai dengan peraturan daerah Perda
Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda, yaitu para siswa diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda selama program Rebo Nyunda berlangsung dan diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat Sunda, yakni mengenakan batik atau pangsi bagi para lelaki dan mengenakan kebaya bagi para perempuan. Pada diagram 3 menunjukkan bahwa 78,8% atau 63 orang responden menjawab selama program Rebo Nyunda berlangsung, para siswa menggunakan bahasa Sunda sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Sementara 21,3% atau 17 orang memilih jawaban bahwa selama program Rebo Nyunda berlangsung, para siswa menggunakan bahasa Sunda tidak sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Lalu, pada pemahaman siswa SMA Negeri 1 Cisarua terhadap bahasa Sunda. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap bahasa Sunda, peneliti memberikan pertanyaan mengenai materi bahasa Sunda, yaitu berkenaan dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Pada diagram keempat, responden memberikan pertanyaan mengenai materi bahasa Sunda, mengenai kalimat sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa 55% atau 44 orang responden tidak mengetahui penggunaan kalimat sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Sementara 45% atau 36 responden sudah mengetahui penggunaan kalimat sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Pada diagram 5, responden diberikan pertanyaan mengenai materi bahasa Sunda, yaitu mengenai kalimat sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa 52,5% atau 40 orang responden tidak mengetahui penggunaan kalimat yang sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda, sementara 47,5% atau 38 orang responden sudah mengetahui penggunaan kalimat yang sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Lalu pada diagram responden diberikan pertanyaan kembali mengenai materi bahasa Sunda, yaitu mengenai kalimat yang sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa 53,8% atau 43 orang responden tidak mengetahui penggunaan kalimat yang sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Sementara 46,3% atau 37 orang responden sudah mengetahui penggunaan kalimat yang sesuai dengan Undang Usuk Bahasa Sunda. Lalu pada pembahasan yang ketiga adalah pengaruh program Rebo Nyunda terhadap pemahaman siswa di SMA Negeri 1 Cisarua. Pada diagram di atas menunjukkan bahwa 83,3% atau 65 orang responden memilih jawaban program Rebo Nyunda tidak efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Sunda. Sementara 14,1% atau 11 orang responden memilih jawaban program Rebo Nyunda kurang efektif untuk meningkatkan penguasaan Sunda. Lalu 2,6% atau 2 orang memilih jawaban program Rebo Nyunda sangat efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Sunda. Pada diagram ke-8, responden diberikan pertanyaan mengenai pengaruh dilaksanakannya program Rebo Nyunda di SMA Negeri 1 Cisarua terhadap kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Sunda. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa 96,3% atau 77 orang responden menjawab hanya beberapa orang saja yang mahir dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda setelah dilaksanakannya program Rebo Nyunda di SMA Negeri 1 Cisarua. Sementara 3,8% atau 3 orang responden menjawab bahwa seluruh siswa sudah mahir dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Lalu ada kesimpulan. Program Rebo Nyunda merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung guna mempresentasikan peraturan daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan daerah
atau Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Sunda. Adapun pelaksanaan program berbeda di SMA Negeri 1 Cisarua sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda, yang mana para siswa diwajibkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda selama program Kebun Yunda berlangsung, dan diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat Sunda, yakni mengenakan batik atau pangsi bagi para laki dan mengenakan kebaya bagi para perempuan. Akan tetapi, pelaksanaan program Rebut ini belum berpengaruh terhadap penguasaan bahasa Sunda di kalangan siswa SMA Negeri 1 Cisarua. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari beberapa kuesioner yang diberikan kepada siswa terkait pelaksanaan program Rebut Sunda di SMA Negeri 1 Cisarua, yang mana berdasarkan diagram 7 menunjukkan bahwa program Rebut Sunda tidak efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Sunda di kalangan siswa SMA Negeri siswa SMA Negeri 1 Cisarua. Lalu dibuktikan dengan hasil kuesioner dari diagram 8 bahwa para siswa belum semuanya mahir menggunakan bahasa Sunda. Penulis pun menggunakan beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa terkait undang unsur bahasa Sunda dengan hasil yaitu para siswa tidak mengetahui penggunaan kalimat yang sesuai dengan undang unsur bahasa Sunda.